Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Masya Allah, semangat semua anak ibu ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya, kenapa tidak semangat kita? Telat sarapannya, Bu. Tadi buru-buru berangkat ke sekolah. Selamat pagi, Iya, Ibu. Belum sampai sarapan. Minum teh atau minum air putih untuk tenaga, karena kita belajar ini butuh tenaga ya. Walaupun kita tidak seperti olahraga, tapi berpikir juga perlu tenaga ya, Nak ya. Iya, Bu. Mulai pelajaran. Seperti biasa, silakan dipimpin. Doa. Baik, Bu Neni. Baiklah teman-teman, seperti biasanya sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Alhamdulillah, terima kasih Nora. Ya, Bu. Iya, sebelum kita masuk ke pelajaran, Ibu cek dulu ya, siapa yang hadir, siapa yang tidak, karena ini hari Sabtu. Biasanya kalau hari Sabtu ini persiapan pula ini anak-anak Ibu untuk malam minggu nih ya. Ibu cek dulu ya. Nora. Hadir, Bu. Ulfa. Hadir, Bu. Lengku. Saya, Bu. Istri. Saya, Bu. Saya, Bu. Murta. Saya, Bu. Iis. Hadir, Bu. Maisa. Hadir, Bu. Iya. Iya. Siti Mafiatul. Hadir. Siti Mafiatul ya. Yusliana. Hadir, Bu. Irma Yasuri. Hadir, Bu. Siti Marfuatun. Hadir, Ibu. Ya. Hadir semua ya. Oke. Ya, baiklah. Dan masih ingat dengan pelajaran yang lalu ya, Nak? Tentang eksposisi. Masih ingat dengan eksposisi ya? Masih, Bu. Ya, coba apa yang bisa menjawab apa itu eksposisi, sayang? Ada yang bisa? Eksposisi. Saya, Bu. Iya, Romaisa, silakan Romaisa. Ya, eksposisi adalah jenis teks non-fiksi yang berisi tentang penjelasan dari suatu informasi. Iya, benar. Tepuk tangan dulu untuk Romaisa untuk mengawali hal yang baik ya. Bagus Romaisa. Iya. Jadi mungkin ada yang lain yang bisa menambahkan apa itu teks eksposisi? Saya, Bu. Iya, Nur Ulfa, silakan Ulfa. Eksposisi adalah jenis teks non-fiksi yang berisi tentang penjelasan mengenai suatu informasi, Bu. Iya, benar. Sama ya seperti Romaisa ya. Mungkin bisa Ibu tambahkan ya. Jadi penjelasan dari suatu informasi dari hal di sekitar kita. Dari lingkungan sekolah, lingkungan sosial, ya. Itu bisa semuanya. Oke, ya Nak. Dan sekarang kita akan masuk ke pelajaran tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Sebelumnya sudah pernah dengar mengenai struktur dan kaidah kebahasaan? Sudah? Ya, Bu. Sudah? Iya, bagus anak-anak Ibu. Ya. Jadi sebelumnya kenapa kita harus belajar tentang eksposisi? Mungkin ada yang tahu? Kenapa kita harus eksposisi? Tadi sudah dijawab oleh Ulfa dan Romaisa ya untuk memberikan informasi. Selain itu untuk apa, Nak? Biar kita lebih banyak tahu, Bu. Iya, benar, Ulfa, supaya kita lebih banyak tahu ya. Mungkin ada lagi yang lain? Biar wawasan, Bu. Di mana? Ya, biar wawasannya bertambah luas, Bu. Iya, biar wawasan kita semakin luas. Nambah wawasan.
menambah Iya. wawasan benar Siti Marfuah. Ya, benar, pintar-pintar anak ibu nih sekarang. Oke, jadi kalau sudah tahu tentang eksposisi, sudah tahu tujuannya, mungkin bisa kita masuk ke struktur dan kaidah kebahasaan. Jadi hari ini kita khusus untuk membuat teks eksposisi sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaannya. Ya, jadi sebelum itu ya, Ibu bagi kelompok dulu ya, nanti kita akan bukan kita ya, kalian kamu akan diskusi kelompok tentang struktur dan kaidah eksposisi. Ya, sudah ya, Ibu bacakan ya kelompoknya ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Kelompok dengar ya, Nak. Kelompok pertama Nora, Ulfa, Ya. Teguh, Fitri. Ya, Bu. Iya. Kelompok 2, Herta, Iis, Romaisa, Siti Mafiatul. Ya, Bu. Kelompok 3, Yusliana, Irma, Siti Marfuatun. Iya, Ya. Bu. Ya, Bu. Ini kelompoknya nanti untuk kita diskusi. Jadi kalau kita berdiskusi itu jangan hanya satu orang saja yang mengerjakan. Biasanya satu orang saja yang mengerjakan. Semuanya harus menuangkan ide ke dalam tulisannya. Ya, jadi semuanya paham tentang menulis teks eksposisi sesuai dengan struktur dan kaidahnya. Dan semalam sudah Ibu beri contoh, sudah Ibu kirim di WA grup kita, ya. Contoh teks eksposisi ya, Nak. Apa judulnya? Bu. Menjaga kebersihan sekolah, Bu. Kebersihan lingkungan sekolah, Ibu. Iya, Iya. bagus Fitri ya, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Sudah dibaca, Nak, di rumah? Sudah, Ibu. Bagus. Ya. Jadi ya, dan sekarang untuk penjelasan tentang struktur dan kaidah kebahasaannya, Ibu akan menayangkan sebuah penjelasan ya. Oke, ditunggu ya. Sudah nampak, Nak? Belum, Bu. Belum, Ibu. Belum, Bu. Sudah? Belum. Belum, Bu. Bisa sih, Bu. Udah, Bu. Sudah ya. Ya, Nah, baiklah. Nah, sekarang kita sudah masuk ke pertemuan kedua ya. Untuk menentukan kita nanti membuat teks eksposisi ya sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaannya. Sebelum Ibu jelaskan mengenai struktur dan kaidah, bisa lihat di layar ya, Nak, tentang jenis Bisa. paragraf eksposisi. bisa, Ibu. Bisa, Bu. Bisa. Ibu, Iya. besarkan dikit lagi. Ya, sebentar ya, Fitri. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Iya. Dilihat ya, Nak. Ini ada jenis paragraf eksposisi. Yang pertama ada eksposisi definisi. Ingat aja definisi itu berarti adalah, ialah, yaitu. Kalau ada kata-kata seperti itu berarti eksposisi definisi. Memaparkan pengertian atau definisi suatu topik tertentu. Ya, paragraf ini memfokuskan karakteristik topik tersebut. Ya, paham sampai di sini ya? Paham, Ibu. Paham, Bu.
Yang kedua, eksposisi proses. Kalau dia tentang proses membuat sesuatu, proses atau langkah-langkah, itu biasanya eksposisi proses. Dan biasanya tujuannya memaparkan proses pembuatan atau proses penggunaan atau cara melakukan satu. Yang ketiga, eksposisi ilustrasi. Kalau yang ilustrasi ini itu biasanya paragraf yang mengembangkan penggunaan gambaran sederhana atau bentuk konkret dari suatu ide. Yang keempat, eksposisi berita. Eksposisi berita itu lihat aja informasi ya dari sebuah peristiwa atau kejadian. Nah, misalnya ada kecelakaan, kita buat di teks eksposisi. Nah, itu namanya eksposisi berita. Dan jenis ini banyak ditemukan pada media massa baik cetak maupun online ya, artikel-artikel di online, di sosial media, yaitu masuk ke berita. Kemudian yang kelima, eksposisi pertentangan. Kalau pertentangan biasanya pertentangan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Biasanya menggunakan konjungsi. Konjungsinya apa yang digunakan? Akan tetapi, meskipun begitu, sebaliknya. Kemudian yang keenam. Siapa bilang tadi keempat itu ya? Keenam ya nak ya. Keenam, eksposisi perbandingan. Kalau perbandingan ini informasi yang dipaparkan dengan cara membandingkan satu hal dengan yang lain. Dalam hal ini, mencoba menerangkan ide dalam kalimat utama dengan cara membandingkannya dengan hal yang lain. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Sudah, Bu. Paham, Bu. Kalau sudah paham mengenai jenis paragraf eksposisinya, kita masuk ke struktur ya. Struktur teks eksposisi itu ada 3 ya nak. Ada tesis, ada argumen, ada penegasan ulang. Ayo coba sih. Nora, apa aja struktur teks eksposisi, Nora? Strukturnya ada 3, Bu Neni. Yang pertama ada tesis, kemudian ada rangkaian argumen, dan penegasan ulang. Baik, bagus sekali. Terima kasih. Ini penjelasannya ya, nak. Jadi kalau tesis itu, uang dolar itu bagian fungsi untuk menyajikan pengenalan isu, masalah, gagasan. Nah, sudah Ibu suruh di LHS kan baca nak tentang strukturnya. Ini dia ya, Ibu jelaskan ya, Ibu jelaskan. Jadi sembari Ibu menjelaskan, kamu ingat-ingat yang kamu baca semalam di LKS atau bahan ajar yang Ibu berikan ya. Oke, kemudian yang kedua, rangkaian argumen. Rangkaian argumen itu mengenalkan suatu isu atau masalah yang sedang hangat diperbincangkan oleh banyak orang. Untuk yang ketiga, penegasan ulang. Kalau penegasan ulang ini biasanya kesimpulan. Ya, kesimpulan biasanya penulisnya menyampaikannya tentang masalah yang didukung oleh berbagai alasan atau pendapat yang sesuai fakta. Kemudian disajikan di dalam penutup atau simpulan. Ya, jadi ini adalah penjelasan tentang struktur dari teks eksposisi. Ya, kemudian ada yang mau ditanya sampai sini, nak? Tidak, Bu. Lanjut. Tidak, Bu. Saya, Bu. Kemudian iya. Saya belum tahu Tentu. cara penempatan struktur tadi itu, Bu. Oh iya, perhatikan ya, Tengku. Iya, Bu. Iya. Jadi ingat aja, kalau kita ada contoh, kan sudah Ibu beri contoh ya semalam di WA Group tentang contoh teks eksposisi yang judulnya tentang kebersihan lingkungan. Ya kan? Sudah dibaca? Sudah. Sudah, Bu. Tulis Sudah, saja. Ingat, kalau untuk struktur itu ada 3. Ya, kita ingat aja, TAP itu adalah tesis, argumentasi, penegasan ulang. Ya, itu TAP. Tesis, argumen, penegasan ulang, ya. Jadi kalau tesis itu biasanya letaknya di awal paragraf, ya. Nggak pernah tesis letaknya di bawah atau di tengah, ya. Tesis itu letaknya di awal paragraf. Kemudian untuk rangkaian argumentasi, ya itu biasanya letaknya di paragraf kedua atau di tengah. Kemudian penegasan ulang di paragraf akhir. Jadi ingat tesis di awal, penegasan ulang di akhir, rangkaian argumennya ada di Tengah. Tengah. Bagus, Ira. Bagaimana, Tengku? Sudah paham? Sudah, Bu. Berarti penegasan ulang itu sama dengan kesimpulan nggak, Bu? Iya, benar. Iya, penegasan
ulang itu biasanya menegaskan dan dibuat penutup berupa simpulan. Benar, Tengku. Berarti kamu memahami ya apa yang Ibu jelaskan dan sudah dibaca ya. Iya, ada lagi yang lain? Tidak, Bu. Iya, kita lanjut ya ke kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan teks eksposisi ya. Kaidah kebahasaannya ada 6. Ya, yang pertama menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Ya, misalnya contoh kata teknis ini adalah misalnya ada istilah yang kita nggak gitu ya. Nanti kita bisa lihat di KBBI gitu. Kemudian yang kedua, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau sebab akibat. Biasanya konjungsinya ini karena sebab. Ya, kemudian yang ketiga, menggunakan kata-kata kerja mental seperti diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, dan lain-lainnya. Yang keempat, menggunakan kata-kata perujukan seperti berdasarkan data, menurut, merujuk pada pendapat, dan lain-lain. Yang kelima, menggunakan kata persuasif. Nah, persuasif ini udah sering dengar ya, Nak ya. Ini biasanya fungsinya untuk mempengaruhi. Ajarkan Bu. Mengajak Bu. Tapi kalau untuk di eksposisi, kita lihat kata kunci ya, Nak. Biasanya ada kata sebagai Iya Bu. diharapkan, perlu, harus. Kemudian yang menggunakan kata denotatif. Kalau kata denotatif ini adalah kata yang sebenarnya. Ya, jadi kalau misalnya ada meja hijau, memang mejanya benar-benar warna hijau. Ya, jadi kalau di konotatif dia persidangan meja hijau itu, tapi kalau denotatif warna hijau. Iya, pintar. Ada yang mau ditanya, Nak? Tidak. Tidak, Bu. Jelas, Jelas. Bu. Jadi sudah Ibu di awal sudah Ibu katakan, dan kita untuk materi ini akan membuat atau menulis isi teks berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan dari teks eksposisi. Pertemuan sebelumnya sudah Ibu jelaskan mengenai langkah-langkahnya, langkah-langkah untuk menulisnya. Ya kan? Siapa yang masih ingat? Bu. Ya, Irma, silakan. Apa saja langkahnya, Irma? Langkah-langkah menulis eksposisi. 1. Menentukan topik yang akan dibahas. 2. Mengumpulkan data dan fakta yang berkaitan dengan topik yang sudah ditentukan. 3. Menyusun kerangka teks eksposisi berdasarkan struktur, yaitu tab tadi Bu, tesis, argumentasi dengan penegasan ulang. Kemudian yang keempat, mengembangkan kerangka teks eksposisi yang telah disusun. 5. Memerhatikan aspek kebahasaan dalam mengembangkan kerangka teks. Iya, bagus, tepuk tangan dulu untuk Irma ya. Bagus Irma, masih ingat dengan pelajaran yang sebelumnya ya. Oke, jadi kalau sudah paham mengenai struktur, kaidahnya, sudah tahu langkah-langkahnya, sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bagi tadi ya, kelompok 1, 2, dan 3, silakan mengerjakan tugas kelompoknya. Ya, tugas kelompoknya apa? Iya, perhatikan gambar ini, Nak. Sudah jelas ya? Anak-anak Ibu. Ya, Bu. Jelas, Ibu. Surabaya. Bu, ganti gambarnya Ibu. Itu di mana Ibu? Iya, Fitri. Kenapa, Fit? Ganti gambarnya Bu. Iya, kebetulan Ibu semalam menyelam ini sama anak-anak pengen ke laut. Jadi saya foto. Jadi saya masukkan, teringat saya, saya akan mengajarkan teks eksposisi. Ini nanti saya kasih tugasnya. Ya, bagus ya. Liburan ajaklah situ kan Ibu. Iya Ibu. Gimana? Liburannya ajak kami Bu. Ya, nanti kalau liburan semester ya, bilang sama mama sama papanya. Nanti kalau sudah diizinkan kita pergi bersama-sama berwisata ke laut ya. Ya, Iya Bu. Ibu. Iya. Sekarang perhatikan dulu gambarnya, Nak. Ini ada gambar, ada ikan-ikan, dan ikan ini biasanya di mana dia tempat habitatnya?
Air, Bu. Di air. Air. Air Di laut. Di laut. Tapi lihat ini biru ya, Nak. Ini biru berarti di Laut. Di laut. Nah, walaupun sungai kadang ada yang biru, tapi kebanyakan nggak biru ya, coklat ya. Jadi Iya. lihat ya, amati, lihat gambarnya secara detail, ya, secara detail gambarnya dilihat. Jadi kamu lihat gambar ini, nanti kamu membuat teks eksposisi berdasarkan gambar yang Ibu tunjukkan ini. Ya, sudah Ya, paham? Paham. Paham, Bu. Kerjakan ya, Nak. Paham, Bu. Sesuai dengan struktur dan kaidah yang sudah Ibu jelaskan tadi. Oke, Bu. Sudah jelas? Oke, Oke, Bu. silakan dikerjakan sekarang. Ibu kasih waktu ya, kurang lebih 20 menit dari sekarang. Silahkan. Baik, Ya, Bu. Baik, Bu. Siap, Bu. Duduknya berdekatan Ayo, dengan Irma. gambarnya. Dan ingat, Nak, jangan mengerjakan sendiri. Beri gagasan, beri ide, tuangkan ke dalam tulisannya. Jangan ide sendiri. Ya, ide itu nanti ditanyakan ke temannya, tepat atau tidak, atau dibagi tugas. Ya, dibagi tugas, siapa yang membuat tesis, tentang apa tesisnya, argumentasinya tentang apa, kemudian penegasan ulangnya tentang apa, boleh dibagi tugas. Atau boleh kosakatanya, ya, kosakatanya kamu kasih ide kosakata. Ada yang tugas menulis, ada yang tugas mencari kosakata, ada yang mencari tema. Ya, silakan dikerjakan, Nak. Ya, Bu. Oke, Bu. Ayo, Irma, kita kerjakan. Kita bagi ya, Irma. Ya. Nora. Siti bagian yang mana? Ayo, Bu? Renta. Kita siap makan argumen ya. Kelompok satu kita kerjakan. Saya bagian Ayo, dua. Iya, bagian dua penegasan ulang ya, Bu. Kita bagi-bagi Iya, aja. iya. Ya. Nanti yang membacakan siapa ya kita ya kalau sudah selesai. Nora saja. dulu. Kalian diskusi, terus. suaranya jangan terlalu kuat ya, Nak. Jangan terlalu kuat. Iya, ya, suaranya, suaranya. Masing-masing kuat saja ya. Yus, bagian penegasan ulang ya, Yus. Romaisa ya. Ya. Ayo kita kerjakan yuk. Ayo. Halo. Ini dah siap. Saya Vina. rangkaian argumen. Halo Via, Kita dengar suara saya gabungan Via. Bagian tesis ya. Oke, sebagian tesis ya. Oke. Kalau ada dalam membuat Ya. atau menulis eksposisi boleh ditanyakan ke Ibu Sekarang ya. laut ya. Iya, Saya bagian Yus, apa dah siap, Via? Yus. Penegasan ulang, Yus. Belum. Belum, Ya, ya. ya. Nanti kalau udah siap kita gabungkan. Siti, Ya. istilah karang laut apa? Romaisa. Ayo Via, tesis. Kemudian yang lain bagaimana? Istilah karang laut. Saya sudah selesai, tinggal apa yang kawan yang jelas lain ini. sudah biar kita gabungkan. Iya, saya juga sudah Istilah selesai. karang laut apa sih? Hampir Koral ya? selesai Saya. Ya. Koral ya? Iya. Ya. Ulfa kemana Ulfa? Ulfa tadi sudah izin ya? Ke Iya, kamar Bu. mandi ya? Iya. Maaf Ibu lupa maklum anak 3 ya, Nak. Anak 3 banyak yang Tadi dia kan minta izin, Bu. Oh iya Ulfa. Iya, nggak apa-apa. Ibu yang lupa tadi Ulfa sudah izin sama Ibu ya. Ya Bu, maaf Bu. Iya, nggak apa-apa. Yuk Nora, kita udah siap Nora. Udah siap punya kita. Udah. Bagaimana? Yang Udah? baca Udah siap, siapa, yuk, Irma. Siti? Kita gerak. Siapa yang baca? Ya. Siapa nanti yang baca sih? Gimana Via? Nanti kelompok 2 yang baca Pia ya. Kelompok kita siapa Irma yang baca? Suka hati. Yuk, kita gabungkan dulu tugasnya yuk. Romai saja, iya. Nanti kelompok 2 Romaisa yang baca ya. Ya. Bu Neni, Romaisa kami aja. kelompok 1 sudah selesai nih Bu Neni. Ya, kita tunggu kelompok yang lain ya, Nora. Ada yang baca ya, Fit. Ya, yuk. Enggak, waktunya tinggal sedikit lagi ya, Nak. Ya, Bu. Ayo segera Ya, disiapkan. Bu. Romaisa, bagaimana Romaisa? Ada kendala?
Halo Romaisa. Sepertinya dia keluar jaringan ya. Bukan. Bu Romaisa ke Ya, ya. apa tadi Bu? Mirna yang Ke baca ya, WC, ke waktu toilet katanya Ya, sebentar. ya, Mbak. saya yang baca Ibu. Udah siap ini. Iya. Baik, tidak apa-apa. Ya, Ya, kasih oke ya, tahu sudah ceritanya. selesai. Udah Bu. Ayo kelompok Ya, 1 selesai, Bu. selesai. Sudah. Kelompok 2, Via, Sudah, bagaimana Bu. ini? kelompok 3. Saya sudah Sudah, selesai Bu. yang bagi saya. Iya, Iis. Baik Nanti ya. kamu yang baca ya, Is ya. Kamu Kalau sudah Oke. selesai, sedang ke kamar mandi. sekarang Ya. presentasi ya, Nak. Baik. Hasil diskusi kamu, ya, itu kamu presentasikan nanti di depan teman-teman kelompok yang lain ya. Silakan dari yang pertama kelompok 1, silakan siapa yang akan membacakan hasil diskusinya? Nora, Saya, Bu. Nora, ya silakan Nora. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam. Baiklah, saya akan mewakilkan dari kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusi kelompok kami tentang gambar yang ditampilkan oleh Bu Neni tadi. Laut Indonesia dan dunia. Pernyataan pendapat. Indonesia merupakan negara yang memiliki laut yang sangat luas, sehingga kekayaan laut dan keanekaragaman biota laut yang dimiliki oleh negara Indonesia pastilah sangat banyak dan beragam, dan menjadi salah satu ikon dunia, ikon Indonesia. Pertama, dilihat dari konfigurasi kepulauan Indonesia serta letaknya pada posisi silang yang sangat strategis. Juga dilihat dari kondisi lingkungan serta kondisi geologinya. Indonesia merupakan tempat pertemuan 3 lempeng tektonik, sehingga wilayah Indonesia kaya akan kandungan sumber daya alam, dasar laut, dan mineral yang membuat tanah subur. Kedua, perairan Indonesia merupakan tempat melintasnya aliran arus lintas antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, sehingga Indonesia merupakan wilayah yang memegang peranan penting dalam sistem arus global yang menentukan variabilitas iklim nasional, regional, dan global. Berpengaruh terhadap distribusi dan keterlimpahan sumber daya hayati yang terkandung di alam. Terbukti bahwa perairan Indonesia yang begitu luas memiliki beraneka ragam biota laut dan panorama laut yang begitu indah. Oleh karena itu, Indonesia banyak dikunjungi oleh wisatawan asing yang ingin melihat keindahan dasar laut yang telah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, baik, itulah teman-teman hasil diskusi kelompok kami tentang gambar yang kami amati. Terima kasih, silakan jika ada tanggapan dari kelompok lain. Iya, bagus sekali kelompok 1 ya. Mungkin ada yang mau menanggapi dari kelompok yang lain? Saya, Bu. Iya, Siti Marfuatun dari kelompok? Dari kelompok 3, Bu. Saya Dari dari kelompok kelompok 3. Mewakili Iya. teman-teman bahwa hasil dari kelompok 1 jika kami lihat itu sudah bagus, Bu, baik dari segi struktur, dari segi tesisnya, argumennya, dan penegasan ulang sudah sesuai, Bu. Iya, bagus ya. Dari Memang strukturnya. iya. Terima kasih Siti. Memang sesuai dengan apa yang dibacakan oleh kelompok 1 yang diwakili oleh Nora tadi ya, sudah bagus sesuai dengan strukturnya sudah jelas ya, sudah nampak dari tesisnya, Iya, Ibu. argumennya, dari kesimpulan atau penegasan ulangnya, kemudian terlihat juga kaidah kebahasaannya tadi ya, sesuai juga dengan gambar yang Ibu berikan ya, tentang apa tadi? Tentang biota laut. Lingkungan iya, laut, laut Bu. Indonesia. Iya. Lingkungan laut, Bu. Ya. Lingkungan Bagus sekali, laut. tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 ya. Ayo, bagus. Ya, hebat. Ibu kasih 2 jempol ya. 2 Ya. jempol untuk kelompok 1. Nah, dan sekarang untuk kelompok 2 ya. Kelompok 2 sudah selesai kan? Sudah, Ibu. Ya, silakan Sudah, siapa Ibu. yang akan mengatakan hasil diskusinya? Siapa?
Iis, Bu. Iis, ayo silakan Iis. Mic-nya Iis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai Laut Indonesia. Yang pertama yaitu mengenai tesis, Indonesia memiliki kekayaan biota laut yang sangat besar. Menurut penelitian, setidaknya wilayah perairan Indonesia membentang 5.100 km dari barat timur serta 1.888 km dari arah utara ke selatan. Berbekal wilayah yang sangat luas ini, Indonesia dikaruniai dengan setidaknya 13 spesies rumput laut, 641 spesies terumbu karang, 88 spesies tanaman bakau, 6 spesies penyu, pusat pergerakan ular laut yang melibatkan setidaknya 37 spesies ular laut serta bagian dari rute migrasi ikan paus. Kemudian rangkaian argumennya yaitu terdapat pada paragraf kedua, kekayaan alam ini tentunya dapat memberikan manfaat yang besar bagi bangsa dan negara Indonesia jika dikelola dengan baik. Inilah salah satu manfaat yang ingin dikejar oleh pemerintah Indonesia lewat program menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Salah satu program yang dilakukan pemerintah adalah dengan meningkatkan nilai ekonomi produksi kelautan lewat pelarangan kapal-kapal asing beroperasi. Kemudian bagian yang terakhir yaitu penegasan ulang. Akibatnya, nelayan-nelayan lokal mengalami peningkatan jumlah ikan yang ditangkap. Kegiatan semacam ini perlu mendapatkan dukungan dari masyarakat luas karena hasilnya akan berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat luas. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada yang menanggapi, saya persilahkan. Terima kasih, Bu. Iya, bagus sekali ya kelompok 2 yang diwakili oleh Iis ya mengenai Indonesia memiliki kekayaan biota laut ya yang sangat besar dan kita tahu ya Indonesia ini memang kekayaan lautnya memang luar biasa ya, bahkan di Indonesia ini di dunia peringkat kita peringkat 5 terbesar ya, jadi kita bersyukur kita bisa lahir di Indonesia, bisa tinggal di Indonesia, kita patut berbangga dengan Indonesia kita ya. Dan yang mau menanggapi silakan. Mungkin ada kelompok lain yang ingin menanggapi dari hasil diskusi dari kelompok 2, disilakan. Dari kelompok 1 atau kelompok 3, disilakan. Saya, Bu, dari kelompok 1. Saya Fitri, Bu. Fitri, silakan Fitri. Iya, Bu, sesuai dengan kelompok 2 tadi, sudah bacakan diskusinya. Sesuai dengan perintah Ibu, teks eksposisi yang kelompok 2 buat sudah bagus, sesuai dengan gambar, dan mereka mengambil detail biota lautnya. Kemudian kaidah kebahasaannya juga terlihat pada teks eksposisi yang mereka buat, Bu. Iya, memang ya, bagus-bagus, kelompok 1 bagus, kelompok 2 juga bagus. Memang sesuai dengan sudah yang disampaikan tadi, ya, memang sudah nampak gitu ya, isinya sudah nampak, strukturnya sudah tepat, kaidah kebahasannya juga terlihat. Ya, sudah bagus. Dan tepuk tangan untuk kelompok 2, Nak. Silahkan. Tangan. Ya, dan terima kasih kepada Fitri yang sudah menanggapi ya. Ya, jadi kita patut berbangga tinggal di Indonesia ini. Bersyukur rasanya kita tinggal di Indonesia. Oke, ada lagi yang mau menanggapi? Tidak? Oke, jadi kalau tidak, untuk kelompok 3. Sudah siap kelompok 3? Sudah, Bu. Iya, kelompok 3. Sudah, Ibu. Yang akan menyampaikan hasil diskusinya siapa? Saya, Bu. Siapa? Irma Saya, ya? Bu. Iya, Bu. Silakan Irma. Terima kasih, Bu. Iya. Baiklah, teman-teman. Saya mewakili dari kelompok 3 akan membacakan hasil teks eksposisi kami mengenai pencemaran lingkungan laut. Untuk di bagian tesis,
Kini membuang sampah sembarangan sudah menjadi hal biasa, bahkan kebiasaan bagi banyak orang. Kalangan anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua masih sering membuang sampah di mana saja, terutama di kawasan laut saat sedang berwisata laut. Padahal membuang sampah sembarangan bisa menjadi salah satu sumber dari pencemaran lingkungan. Apalagi di laut banyak sekali biota yang harus dilindungi. Kemudian untuk struktur yang kedua yaitu rangkaian argumentasi. Tidak hanya itu, sampah yang dibuang sembarangan juga bisa memicu terjadinya rusaknya lingkungan bawah laut yang menjadikan laut tercemar dan harapan para nelayan untuk mencari nafkah melalui laut juga akan berkurang. Artinya, di berbagai tempat wisata laut masih dijumpai sampah yang berserakan, terutama bungkus plastik kemasan. Mereka belum menyadari kebiasaan buruk yang dilakukan. Sedangkan struktur yang terakhir, mereka menganggap bahwa membuang sampah menjadi kegiatan yang biasa dilakukan oleh siapa saja. Sebaliknya, ketika efek negatif dari membuang sampah sembarangan mulai dirasakan, maka mereka baru paham dan sadar akan pentingnya membuang sampah di tempat yang seharusnya. Iya Irma, terima kasih Irma, terima kasih kelompok 3 ya. Jadi dari apa yang disampaikan oleh Irma juga bagus sesuai dengan sama seperti kelompok 1 dan kelompok 2 ya tadi ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Jadi kalau diurutkan untuk kelompok yang terbaik ini rasanya saya sulit ya. Semuanya adalah kelompok yang baik. Jadi menurut Ibu ini sesuai dengan perintah Ibu, sesuai dengan yang Ibu jelaskan, semua sudah paham mengenai struktur dan kaidah kebahasaannya. Ya, terima kasih untuk anak-anak Ibu ya. Untuk kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Ya, jadi nanti hasil diskusinya ditulis di kertas lembar yang bagus ya. Nanti kumpulkan ke ketua kelas. Ketua kelas nanti kumpul ke Ibu ya di jam istirahat ya, Nora ya. Ya Bu, baik. Ya, jadi dari apa yang sudah kita pelajari hari ini, ya banyak yang kita dapatkan ya. Romaisa, kira-kira apa yang kamu dapatkan dari mempelajari teks eksposisi? Iya Bu, saya dapat mengamati sesuatu dan bisa menuangkan ide-ide saya ke dalam tulisan Bu. Iya, bagus ya. Jadi teks eksposisi itu dapat menambah wawasan, dapat menuangkan ide bagi Romaisa. Mungkin ada yang lain? Yang lain, nah? Iya Bu, Iya, silakan Ulfa. kita dapat mengamati gambar lingkungan laut dan memberi informasi dari gambar itu kepada orang lain melalui teks eksposisi. Iya, benar ya, bagus ya. Oke, jadi untuk pembelajaran hari ini ya tentang struktur dan kaidah kebahasaan ya, mungkin ada yang bisa menjelaskan kembali mengenai struktur eksposisi. Herta, bisa Saya, Ibu. dijelaskan ayo Herta. Ya, Bu. Ya, struktur teks eksposisi ada 3. Yang pertama, tesis, letaknya di awal paragraf tentang masalahnya, Bu. Yang kedua, rangkaian argumentasi, letaknya di tengah paragraf, isinya pendapat penulis. Di dalamnya terdapat gagasan dan fakta-fakta. Kemudian yang terakhir, Bu, penegasan ulang, letaknya di akhir paragraf tentang perumusan kembali secara ringkas. Itu Ibu. Iya, terima kasih Herta. Mungkin ada yang paham itu untuk struktur ya, untuk kaidah kebahasaan? Ada yang bisa menjelaskan kembali? Iya, Iya, Ii, Bu. silakan Ii. Kaidah kebahasaan, terima kasih Bu. Kaidah kebahasaan yang terdapat pada teks eksposisi ada 6, yaitu yang pertama menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. 2, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau sebab akibat. 3, menggunakan kata-kata kerja mental seperti diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, dan lain sebagainya. 4, menggunakan kata-kata perujukan seperti berdasarkan data, merujuk pada pendapat. 5, menggunakan kata persuasif seperti sebaiknya, diharapkan, perlu, harus. 6, menggunakan kata denotatif. Demikian Ibu. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih. Dan tugas individu ya sudah Ibu kirim melalui WA group ya, sudah Ibu kirim melalui WA group. Kemudian untuk pertemuan berikutnya kita mengenai penyuntingan teks eksposisi dan jangan lupa dibaca di
bahan ajarnya yang Ibu kirim ya, Nak Baik, ya. Bu. Ya, Bu. Ya. Oke, Iya, Bu. jadi Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.